Kak Desi Putri Utami, kelompok Kak Desi Putri Utami dengan judul Inovasi Makanan Pendamping Balita berbasis fermentasi putih telur ayam guna mendukung pencegahan stunting. Dimohon untuk kelompok Kak Desi Putri Utami dan teman-teman semua untuk mempersiapkan presentasinya di 5 menit waktu persiapan ini. Mungkin bisa cek mic atau share screen dan lain-lain. Ya, permisi, apakah suara saya terdengar? Ya, sangat terdengar. Untuk anggota saya, silakan mengecek mic-nya satu-satu. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Iya, bisa didengar. Baik, apa suara saya terdengar? Iya, bisa Kak. Terdengar, jelas. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan dicoba untuk share screen. Ya, waktu persiapan kurang dari 1 menit ya untuk Kak Desi Putri Utami dan kelompoknya. Waktu kurang dari 1 menit. Mohon maaf, Kak Moderator, nanti apakah bisa dibantu dihitung mundur untuk presentasinya? Ya, mohon maaf tadi untuk kelompok Kak Enggi Berlando, saya lupa untuk menghitung mundur. Jadi mohon maaf sekali ya, nanti akan saya ikuti hitung mundur. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, akan kita saksikan presentasi dari kelompok Kak Desi Putri Utami dengan judul Inovasi Makanan Pendamping Balita berbasis fermentasi putih telur ayam guna mendukung pencegahan stunting, dimulai dari 3, 2, 1, mulai. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Indonesia merupakan negara dengan jumlah balita stunting yang tinggi. Dapat dikatakan 1 dari 3 balita mengalami stunting. Tingkat prevalensi stunting di negara kita telah melebihi batas minimal titik kritis 20% yang ditetapkan oleh WHO.
Hal ini berarti stunting atau gangguan pertumbuhan linear telah menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Penanganan stunting tentunya dapat dilakukan dengan banyak cara. Mencegah tentunya lebih baik. Oleh karena itu, kami kontingen Kampus Biru Universitas Brawijaya melalui program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan bangga mempersembahkan inovasi makanan pendamping balita berbasis fermentasi putih telur ayam guna mendukung pencegahan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Asep Wawan Jatnika, Bapak Eko Sri Haryanto, dan Ibu Endang Yektiningsih selaku Dewan Juri serta para peserta PIMNAS 33 yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Primus Muhammad dari Fakultas Kedokteran dan rekan saya Nini Grika Amelia yang akan membawakan presentasi hari ini. Mewakili anggota tim DC Putri Utami, Ilham Setiawan dan Laila dari Fakultas Teknologi Pertanian di bawah bimbingan Ibu Rizka Septifani STP MP. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, stunting merupakan permasalahan besar jangka panjang. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,67%, di mana di Jawa Timur sendiri terdapat daerah Tapal Kuda yang memiliki angka stunting yang tinggi, yaitu daerah Malang dan Kabupaten Pasuruan. Melihat permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah solusi. Konsep produk yang kami gagas menggunakan teknologi fermentasi pada putih telur ayam sebagai sumber protein hewani yang kaya akan albumin, serta terintegrasi dengan aplikasi berbasis Android untuk pemantauan dan pengukuran indeks stunting buah hati. Berikut adalah bisnis modal kanvas yang telah kami susun. Dengan value proposition utama terletak pada fermentasi dan integrasi aplikasi pintar. Telur dipilih sebagai sumber protein hewani karena ketersediaannya yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Teknologi pembuatan fermentasi juga dipilih karena dapat menurunkan potensi alergi terhadap telur, mengalahkan rasa asam, dan memudahkan produk ini dicerna oleh buah hati. EGI merupakan konsep makanan pendamping balita dengan produk akhir berbentuk serbuk kering. Fortifikasi produk ini juga dilakukan dengan penambahan bayam dan wortel yang membantu memenuhi kesenjangan energi dan protein pada anak. Produk ini dijual dengan harga Rp4.000 per sachet. Mari kita simak dengan lebih jelas seperti apa sebenarnya konsep produk EGI. Konsep EGI dihadirkan dalam kemasan primer dan kemasan sekunder box. Pada bagian dalam kemasan terdapat QR Code yang dapat dipindai untuk mengakses fitur penghitung indeks stunting. Bunda dapat langsung membeli sebanyak 7 sachet yang dikemas dalam satu bundle. Wah, menarik sekali bukan? Sesuai dengan yang dapat dilihat sebelumnya, EGI dikemas dalam 2 jenis kemasan yang menarik, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut, yang mana sesuai dengan ketentuan labelisasi BPOM nomor 24 tahun 2019. Skema warna yang digunakan adalah kuning, hijau, orange, dan coklat yang menarik secara visual. Alur proses produksi dimulai dengan steam blanching pada sayur, dilanjutkan penambahan NaCl ke dalam sayur guna melakukan fermentasi spontan. Kemudian fermentasi pada putih telur juga dilakukan secara terpisah dengan starter Lactobacillus delbrueckii subspesies delbrueckii. Selanjutnya ditambahkan enzim glukos oksidase lalu diinkubasi. Seluruh bahan dicampur dan dikeringkan menggunakan kabinet dryer. Hasil produk kering akan diekstrusi, dihaluskan, dan kemudian diayak. Dari perhitungan informasi nilai gizi yang didasarkan pada Permenkes nomor 28 tahun 2019, EGI dapat memenuhi sebanyak 2,7 kilokalori per gramnya, mengandung 3,4 gram protein dan 0,86 mg zat besi per 100 gram, yang mana hal ini telah memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, perkiraan umur simpan produk adalah 250 hari dalam suhu ruangan 27 derajat Celcius. Melalui fitur Scan Point, konsumen dapat memperoleh akses aplikasi interaktif yang mampu menghitung indeks stunting berdasarkan standar median Z-score WHO, sehingga monitoring pemenuhan gizi dan resiko stunting dapat diketahui sedini mungkin. Pengukuran ini dihitung berdasarkan usia, berat, dan tinggi badan anak yang diukur saat imunisasi di posyandu. Dengan begitu, kami turut menganjurkan pola imunisasi yang rutin karena kekurangan gizi bukanlah satu-satunya faktor penyebab stunting. Namun, pola asuh dan monitoring yang baik berperan andil dalam menurunkan stunting.
Segmen pasar utama adalah orang tua yang sedang memiliki balita berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Pertimbangan ini didasari oleh anjuran konsumsi MPASI pada rentang usia tersebut yang ditetapkan oleh BPOM nomor 24 tahun 2019. Konsep produk EGI akan mulai dipasarkan secara online melalui e-commerce, didistribusikan secara retail, dan tentunya diperkenalkan melalui kader posyandu sebagai communication channel dengan membidik sejumlah 1,17% konsumen potensial di Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Penetrasi pasar di seluruh daerah di Indonesia akan dilakukan seiring dengan berkembangnya usaha. Berdasarkan studi literatur, strategi pemasaran yang akan diterapkan merupakan social marketing strategi yang berfokus untuk mengubah stigma calon konsumen akan penggunaan putih telur dan makanan fermentasi untuk balita yang belum umum di Indonesia. Produk ini juga akan dikembangkan dengan modifikasi 6P marketing mix sebagai berikut. Dalam konsep strategi ini, kader posyandu akan dilibatkan sebagai communication channel untuk membantu masyarakat dalam kegiatan sosialisasi akan konsumsi MPASI sesuai dengan yang dianjurkan oleh Permenkes nomor 39 tahun 2013. Untuk menjangkau konsumen lebih mudah, konsep produk ini akan dipasarkan lewat website, e-commerce, serta media sosial. Karena itu, dengan bangga kami dapat mengatakan bahwa dua inovasi utama yang diimplementasikan pada EGI adalah penggunaan teknologi fermentasi yang memudahkan penyerapan nutrisi serta penggunaan aplikasi penghitung indeks stunting yang belum ada pada produk sejenis di Indonesia. Dari segi harga yang termasuk ekonomis serta adanya dua inovasi tersebut, EGI akan dapat menjadi pilihan alternatif baru di antara produk sejenis seperti Promina dan Milna yang telah lebih dahulu dipasarkan. Rincian perhitungan biaya dari usaha kami menghasilkan HPP produk sebesar 3.000 sekian dan BEP unit sebanyak 729 sachet. Net cash yang akan kami terima di akhir tahun pertama adalah sebesar 75 juta dengan IRR 85%, sehingga membuktikan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Banyak manfaat tentunya yang ditawarkan oleh usaha kami, seperti turut mensukseskan program penjagaan stunting yang dilakukan oleh pemerintah seperti gerakan perbaikan 1000 hari pertama kehidupan, mempermudah dan meningkatkan kerja posyandu dalam peningkatan dan pengukuran gizi melalui aplikasi yang dapat dipantau untuk memantau resiko stunting sedini mungkin, serta turut mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu stunting. Untuk mendukung terwujudnya manfaat tersebut, potensi pengembangan yang akan kami lakukan mencangkup pada tahun 2021 melakukan penyaringan investor, pembuatan produk skala lab, pembuatan aplikasi Android. Pada tahun 2022 dengan pengajuan sertifikasi SNI dan BPOM untuk realisasi pemasaran di Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada tahun selanjutnya pemasaran di Jawa Timur dan pemasaran menyeluruh di Pulau Jawa pada tahun 2014. Lalu perkembangan jangka panjang dicapai pada tahun 2025 dengan komersialisasi secara besar dan mulai penetrasi pasar di seluruh Indonesia. Ketercapaian pelaksanaan program hingga saat ini telah mencapai 100%. Rincian kegiatan yang telah kami lakukan mencangkup studi literatur untuk mengetahui formulasi produk yang tepat, membuat desain produk aplikasi, jingle, poster, dan video, menghitung informasi gizi dan umur simpan, menentukan strategi pemasaran, lalu diakhiri dengan pembuatan laporan, dan publikasi konsep di media online, hak cipta, proceeding, jurnal, dan expo dalam jaringan. Pelaksanaan program ini telah menghabiskan dana sebesar Rp4.500.000. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Akhir kata, harapan kami adalah kami tuangkan dalam bentuk konsep produk ini sebagai salah satu wujud intervensi penjagaan stunting demi masa depan putra-putri bangsa yang lebih baik. Penuhi nutrisi, sayangi buah hati. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok Desi Putri Utami dan teman-teman sekalian, presentasinya sangat menarik sekali, tersisa selama 12 detik ya. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Asep. Silahkan Bapak Asep. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi untuk peserta yang dikomandoi oleh Mbak Desi Putri. Selamat pagi juga untuk pembimbing yang begitu bangga membawakan anak-anaknya sampai pada etapa terakhir.
besok pengumuman. Oke, baik. Menarik sekali Anda dari Brawijaya dan sangat tepat karena Anda melatar belakangi penelitian ini atau katakanlah PMK ini dengan tingkat stunting paling tinggi di Malang. Minimal Anda berbakti pada nusa bangsa yang paling dekat, Malang, gitu ya. Oke, EGI itu dari apa itu filsafatnya atau filosofi EGI-nya itu dari mana tuh? Ada singkatannya atau apa? Iya Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Asep. Saya akan mencoba menjawab. Untuk nama EGI sendiri kami ambil dari kata dasar bahasa Inggris telur yaitu egg, kemudian kami tambahkan suffix II di belakangnya. Jadi menggunakan nama EGI di mana hanya menggunakan 2 huruf E dan G sehingga pembuatan logotype-nya sangat mudah dikenali dan sangat mudah untuk dilihat oleh konsumen di pasar seperti itu. Oke, baik. Saya juga tertarik begitu ada EGI, wah tertarik. Tetapi apa yang menjadi jualan utama Anda dibanding dengan yang lain? Tadi Anda sudah studi pasar dibanding dengan kompetitor yang lain bahwa EGI itu mempunyai bla 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 bla. Ada 3 kalau halnya. Apa yang menjadi taruhan Anda untuk merebut pasar? Apakah Anda akan mengemukakan fermentasinya, mengemukakan telur putihnya, atau mengemukakan stuntingnya? Kira-kira apa yang paling tidak ada di produk lain? Silakan. Baik Bapak Asep, jadi produk ini memiliki keunggulan pada teknologi fermentasinya, di mana ini juga sinergi dengan latar belakang stunting yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi menggunakan teknologi fermentasi ini menjadi keunggulan yang mana makanan pendamping ASI lainnya di Indonesia masih belum ada yang menggunakan teknologi fermentasi tersebut. Seperti itu Bapak. Oke, ada efek samping tidak dari fermentasi? Sudah melakukan uji coba? Izin menjawab Bapak, Ya. untuk uji cobanya masih belum ada karena prosesnya berubah menjadi daring. Namun untuk proses apakah produk kami akan menghasilkan efek samping, tentunya di WHO masih belum ada. Karena bahkan di WHO sendiri ataupun FAO menyarankan anak berusia umur 3 bulan hingga 14 bulan untuk dikenalkan rasa asam pada produk fermentasi. Seperti itu, Bapak. Nah itulah Mbak, untuk semua ya, kalau tobolennya jangan sampai terbalik kita berusaha untuk menjaga atau mendukung atau mengurangi stuntingnya, tetapi kita bisa berisiko pada bidang lain. Ini bayi loh, gitu ya, yang relatif susah untuk mengemasnya. Oleh sebab itu ya perlu, walaupun tidak uji laboratorium, mungkin Anda sudah membaca beberapa literatur bahwa fermentasi itu hal yang terbaik dalam meningkatkan gizi sehingga mengurangi stunting. Oke, jadi tadi saya tidak melihat di kemasan Anda memunculkan fermentasinya. Ada atau tidak ada? Supaya, ini si pembaca atau konsumen itu melihat, ini ya lain daripada yang lain begitu ya. Oke. Putih telur, mengapa tidak kuning telur juga? Memang menurut penelitian Anda gizinya lebih tinggi dari itu? Atau gimana? Baik Bapak, untuk mengapa memilih putih telur sendiri, putih telur itu memiliki kandungan protein, tepatnya ovoalbumin, hingga 54%. Itu sangatlah salah satu sumber protein hewani yang sangat tinggi, di mana melalui proses fermentasi ini akan meningkatkan ketersediaannya di dalam tubuh si balitanya. Kenapa tidak menggunakan kuning telur? Karena selama proses fermentasi dengan penggunaan kuning telur ini akan menyebabkan ketengikan yang akan mempengaruhi hasil akhir produk kami, seperti itu. Oke, ini menyangkut bahan baku. Anda tidak bisa membeli putih telur saja. Berarti Anda harus membelinya 1 buah telur. Nah, pemanfaatan lain atau kerjasama seperti apa yang Anda lakukan sehingga tidak mubazir? Anda mengambil putih telur, kuning telurnya dipakai sarapan pagi, atau bagaimana? Oke, mohon silakan. Iya, jadi izin menjawab Bapak, untuk penggunaan bahan baku kami sebenarnya itu penggunaan bahan baku langsung dari putih telurnya. Jadi tidak ada pemisahan dari kuning kemudian ke putih telurnya seperti itu. Kemudian untuk uji, karena kami menggunakan
produk pangan ya, jadi harus mengikuti standarisasi yang ada. Kami akan menerapkan uji standarisasi bahan baku untuk putih telur seperti yang telah ada di standarisasi SNI untuk bahan baku putih telur seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Teman-teman kelompok putih telur fermentasi ini yang ini Bu Endang sudah siap-siap di belakang saya. Terima kasih moderator dan terima kasih teman-teman kelompok Desi Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Asep. Langsung saja kita beralih ke Ibu Endang. Silakan untuk menanggapi kelompok Kak Desi. Baik Mbak Betty, terima kasih. Wah, ini paket komplit ini tim ini ya. Ada calon dokternya, ada dari teknologi pangan ya, baguslah. Artinya itu ilmu-ilmu yang Anda peroleh di kampus itu menjadi tergunakan di sini gitu ya. Apalagi ke depan Anda pasti punya bisnis. Jadi kalau sudah sejauh ini, apalagi BMC-nya tadi juga cukup komplit, harus jadi. Jadi jangan sampai ini hanya karena PKM saja ya. Lalu kalau SIM yang harus jadi, tadi kan sampai tahun 2025. Tiba-tiba karena ini menarik, lalu ada kompetitor yang tiba-tiba muncul dan dia memanfaatkan kelemahan Anda untuk menjadi leading. Apa yang Anda lakukan? Izin menjawab Ibu, jadi untuk pada potensi pengembangan ini kami juga akan mendaftarkan produk kami untuk sertifikasi SNI 01711 tahun 2005, kemudian kami juga akan mendaftarkan BPOM, akan mendaftarkan uji klinik pada pangan olahan sesuai dengan CUKP, kemudian karena kami akan mendaftarkan merek-merek dagang tersebut, maka kami mencegah untuk kompetitor menggunakan formulasi kami seperti itu. Iya, artinya begini, jadi jangan sampai keunggulan kita disalib orang gitu, ya. Jadi kita juga harus tetap siap-siap. Apa kalau itu memang betul ya, jadi pangan itu memang harus sudah ada standarnya, tapi kadang-kadang konsumen tuh nggak mikir itu, pokoknya enak, pokoknya murah gitu kan. Nah ini silakan Anda harus bagaimana pendidikan masyarakat yang seperti apa ya, sehingga bisnis itu bisa running well gitu. Oke. Lalu tadi yang disampaikan itu yang sudah satu paket dengan bubuk ya. Itu apa bentuknya, informasi seperti KMS itu apa gimana? Maksud maaf. Tunjuk. Jadi tadi kan ada ya di produk itu di dalamnya sudah ada informasi tentang stunting supaya tidak terjadi stunting itu seperti apa tadi itu kalau nggak salah ya. Oh iya Ibu, klarifikasi Ibu, terima kasih. Jadi produk kami ini untuk segi edukasinya dan pemantauannya itu terhubung dengan aplikasi pintar di Android di HP seperti itu Ibu. Jadi pengguna setelah membeli produk kita juga menggunakan aplikasi dari kita sendiri yang nantinya akan diintegrasikan seperti itu Ibu. Seperti nanti setelah keimunisasi menginput dari data berat badan, tinggi badan dan usia dari sang buah hati. Nanti itu sudah diperhitungkan biayanya. Jadi itu kan otomatis jadi member ya, jadi anggota lah di aplikasi itu. Itu sudah termasuk biaya yang tadi per paket harganya berapa tadi itu? Iya Ibu, izin menjawab, untuk harganya sudah termasuk di biaya registrasi aplikasi dan juga biaya pembuatan aplikasinya seperti itu. Nah itu manfaatkan sebagai pendorong ya, motivasi untuk membeli lagi. Misalnya dalam bentuk-bentuk paket promosi, ya kan? Nah, kalau menggunakan aplikasi ini dengan membeli produk, maka Anda akan dapat buy one to one misalnya, ya kan? Buy one get two atau get 10 gitu kan? Oke, ya. Terus ini satu lagi sebelum ke Pak. Tadi kan ada umur berapa tadi? Sampai 24 bulan. Otomatis penggunaannya tidak sama. Jadi ada yang satu saset, mungkin ada yang setengah saset misalnya. Itu bagaimana? Apakah sudah ada penjelasan di produk itu? Jelas? Pertanyaan saya diterima? Baik, Bu, sudah jelas. Jadi untuk kenapa digunakan untuk usia 6 sampai 24 bulan. Nah, karena sesuai dengan produk kami itu sudah dirancang satu sasetnya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh balita pada usia 6 sampai 24 bulan. Jadi dalam satu kemasan sekunder tersebut berisi 7 saset yang mana setiap harinya itu balita disarankan untuk mengkonsumsi 2 saset. Seperti itu, Bu.
Izin menambahkan juga Ibu, ya. Ya. Untuk takaran saji 25 gram itu sudah kami perhitungkan informasi nilai gizinya agar sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh BPOM seperti itu. Untuk informasi nilai gizi yang kami hitung itu mencakup protein, energi, dan juga zat besi. Ya. Oke, terima kasih. Semangat terus dan kepada Ibu Rizka yang dari Teknologi Pangan ya. Selamat dan sukses untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Betty. Ya, terima kasih Ibu. Langsung saja kita beralih ke Pak Eko. Silakan untuk memberikan tanggapan Pak Eko. Semangat pagi, semangat menjadi bayi-bayi yang berumur dewasa yang sehat ya. Iya. Oke, ini yang alhamdulillah terkait komplit untuk teman-teman dari EKI. Oke, saya akan mempertajam karena tadi secara presentasi sudah dijelaskan secara urut dan koheren ya. Jelas. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut dari penyediaan bahan baku. Jadi teman-teman itu bahan baku putih. Saya hanya mempertajam dari Pak Asyaf tadi ya. Apakah teman-teman beli telur atau bekerjasama dengan satu perusahaan yang hanya memanfaatkan kuningnya telur sehingga putih telurnya dibuang. Karena kalau saya lihat di pasaran itu ada juga orang-orang yang menjual putih telurnya saja. Nah ini model apa yang teman-teman di hulu ini kan hulu ya, hulu itu distribusi materialnya. Yang pertama itu. Kemudian kalau ada dan sudah ada semacam komunikasi itu tolong dijabarkan. Kemudian kan ini ekstrak ya, ekstrak gugur ya nanti. Apakah amisnya masih dominan? Ini penting juga karena mungkin tidak semua bayi menyukai amis. Kemudian dipertajam lagi ada varian rasa, ya. Kemudian itu dulu nanti kita lanjutkan kalau masih ada waktu. Silakan dijawab. Ya. Baik Bapak, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai asam rasa dari yang dihasilkan produknya. Jadi produk kami nanti akan menghasilkan rasa yang sedikit asam, di mana ini memiliki keuntungan untuk balita, yaitu mengenalkan rasa asam, sehingga sebagai transisi menuju makanan yang lebih berat, sehingga seperti ya, jadi untuk mengenalkan rasa asam seperti itu Bapak. Untuk apakah penerimaan balitanya terhadap produk kami itu terhadap seperti rasa, aroma itu akan diuji melalui uji organoleptik menggunakan uji hedonik dengan skala hedonik menggunakan panelis seperti itu Bapak. Oke, ada yang mau nambahkan? Berarti ini karena masih kecil ya, juga mungkin dikenalkan juga kalau memang ada rasanya. Karena nggak ada produknya belum real ya, kita belum bisa menguji cobakan. Dan saya sebagai balita yang umur 50 tahun belum bisa merasakan karena daring ya. Oke, tapi pendekatan Anda jawabannya secara ilmiah itu ada semacam alat ujinya. Oke, terkait dengan tadi putih telur, kuning telur tadi dari Pak Asep dan saya belum terjawab. Saya belum puas. Pak Asep juga pasti masih penasaran nih. Ya, baik Bapak. Apakah boleh menampilkan pendukung share screen? Boleh. Itu mempertajam aja nanti. Ya. Sambil memaparkan belum dijelaskan juga loh ya. Iya Bapak. Jadi untuk bahan baku putih telur saat penyusunan proposal kami sudah mengkomunikasikan dengan UKM Indra Bakery yang mana dia ini memproduksi. Iya betul sekali. Jadi untuk skala kecil kami sudah mengkomunikasikan bahwa dengan kebutuhan formulasi 69 kilo per batch itu membutuhkan sekurang lebih 2.000 biji telur utuh dalam 1 bulan. Nah untuk penggunaan kuning telur untuk si Indra Bakery ini kurang lebih 5 kuning telur per kuenya, sehingga kami membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kami menunggu saat UKM ini memproduksi kurang lebih 461 kue seperti itu. Untuk pemenuhan bahan baku putih telur apabila kami melakukan scale production maka bisa ditambahkan dari produsen di Surabaya yang memasukkan produknya di agromarket seperti itu Bapak. Oke, itu yang saya mau pertajam ya. Saya sudah sekilas sudah mau. Ini tapi di skema tadi masih belum begitu jelas. Apalagi tadi Pak Asep menanyakan hal yang serupa ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada datanya. Saya bisa membaca teman-teman sudah menyiapkan barang.
Kemudian Terima kasih Bapak Eko sudah sudah cukup. cukup. Terus semangat. Iya. Jadilah bayi remaja yang sehat. Terkreatif. Salam untuk teman-teman di kampus ya. Baik. Terima kasih Bapak Eko. Langsung saja kita